kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba para murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Eka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Rizky. Bagaimana kabarnya, Ibu Rizky? Alhamdulillah, saya sehat, Bu ini. Sehat sekali ini ya. Bagaimana kabarnya Bu Eka sendiri? Alhamdulillah baik, Bu. Namun akhir-akhir ini ada yang mengganjal dalam pikiran saya, Ibu. Iya. Kalau boleh tahu apa hal yang mengganjal di pikiran Ibu itu ya? Jika tidak sibuk, bolehkah enggak kita berbincang sedikit gitu? Mungkin Ibu ada waktu. Boleh, Bu. Ada waktu. Memangnya apa ya yang mengganjal pikirannya Bu Eka sampai mau bercerita kepada saya ini? Saya ingin menemukan solusi, Ibu, dari permasalahan saya yang terjadi di kelas. Mungkin setelah saya ceritakan kepada Bu Rizky, saya dapat menemukan solusi. Dan saya juga mempunyai gambaran dari permasalahan saya sendiri. Kalau boleh tahu, apa ya masalahnya Bu Eka? Begini, Bu, ada salah satu siswa yang di dalam kelas itu malas sekali mengerjakan tugas. Dan juga dia itu orangnya kurang semangat dalam belajar. Dan itu yang menjadi yang mengganggu pikiran saya, Ibu. Oh, itu ya yang mengganggu pikirannya Ibu ya. Baik, tadi Ibu bilang ada salah satu siswa yang malas mengerjakan tugas ya Bu ya. Mengerjakan tugas terus tidak semangat dalam belajar. Apa Ibu sudah mencari tahu atau menelusuri masalah ini? Bagaimana anak itu di sekolah maupun di rumah? Mungkin dari segi apa kan ada anak-anak seperti itu kan ada alasannya Bu ya. Mungkin Bu Eka sudah pernah menelusuri tentang anak itu? Sudah, Bu. Saya pernah melakukan pendekatan pada anak tersebut yang kenapa malas mengerjakan tugas di kelas dan juga tidak bersemangat seperti itu. Saya sudah melakukan pendekatan pada anak tersebut, Ibu. Sudah ya Bu ya. Terus apa hasilnya Bu? Lalu dari pengamatan itu kenapa anak itu bisa menjadi seperti itu? Dengan malas mengerjakan tugas, tidak semangat di kelas, apa ya permasalahannya? Dari pengamatan Ibu itu ya? Iya, Bu. Ternyata setelah saya telusuri, anak ini perlu pendampingan. Jadi anak ini akan belajar dan mengerjakan tugas itu jika didampingi. Bahkan saat didampingi oleh saya, hasilnya itu lumayan bagus seperti itu, Bu. Ya, Bu. Jadi harus didampingi, Bu ya. Kalau tidak didampingi, anak itu tidak malas ya. Anak itu malas ya, Bu ya. Kalau didampingi malah semangat, nilainya bagus gitu ya. Iya, Ibu. Ini anehnya. Dan saya tuh pengennya anak ini mandiri. Walaupun saya tidak mendampingi di sisinya, anak ini tetap bisa mengerjakan dan semangat, Ibu. Seperti itu. Jadi harapan Ibu Eka itu anak itu bisa mandiri meskipun tidak didampingi oleh Bu Eka. Ya. Iya. Iya, ya.
Kalau begitu, apa yang Ibu lakukan untuk meningkatkan motivasi murid tersebut, Bu? Jadi menurut pengamatan yang saya lakukan pada anak tersebut, saya kurang memberikan atau menerapkan metode pembelajaran yang menarik kepada anak tersebut. Sehingga jadi yang akan saya lakukan itu mungkin yang pertama akan memberikan metode pembelajaran yang menarik dan juga model-model pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Terus mungkin akan memperbanyak ice breaking. Soalnya kalau ice breaking itu anak-anak tambah semangat di kelas seperti itu. Iya, tambah semangat nanti kalau ice breaking itu. Mm-mm. Anak-anak itu memang seperti itu, Bu. Kalau dikasih permainan tambah semangat ya, Bu ya. Gini, apa mungkin ada rencana lain dari Bu Eka selain memberi permainan atau ice breaking? Mungkin ada rencana lain Ibu Eka? Rencana lain saya akan minta dukungan kepada kepala sekolah, jangan juga bertanya atau kolaborasi dengan teman sejawat mungkin punya solusi yang baik seperti itu, Bu. Mungkin di kelas mereka ada yang punya masalah seperti ini juga, mungkin itu yang mungkin saya akan lakukan. Iya ya. Terus ini setelah Bu Eka mempunyai rencana yang banyak seperti ini ya, kira-kira ada metode enggak yang pernah Ibu laksanakan di kelas Ibu? Pernah, Ibu. Saya pernah Iya, melakukan ice breaking tentang mengasah konsentrasi murid dan anak tersebut yang paling konsentrasi. Kok aneh ya seperti itu. Dia dikasih ice breaking tapi konsentrasinya penuh. Tapi kalau dikasih pembelajaran dia masih leha-leha di kelas seperti itu. Mungkin lebih semangat permainan gitu ya. Kan Iya, bikin permainan terus, makanya anak-anak semangat gitu ya. Berarti anak ini membutuhkan edukasi seperti edukasi dan permainan, game edukasi seperti itu mungkin, Ibu. Iya ya, luar biasa Ibu ya. Semua rencananya Ibu sudah luar biasa ya. Terus yang sudah Ibu laksanakan juga sudah luar biasa ya. Dari penilaian Ibu sendiri atas metode yang diberikan, berapa kira-kira nilai? Misalkan dari 5 sampai 10, nilainya Ibu itu ada di posisi mana Ibu? Ya, mungkin saya kasihkan 7 antara 8, Ibu. Soalnya kalau dikasih 9 mungkin terlalu sempurna. Takutnya terlalu sempurna. Jadi saya kasihkan antara 7 dan 8. Ya, bagus-bagus ya. Enggak apa-apa Ibu, sempurna malah lebih baik ya. Terus baiklah, sekarang apa yang Ibu lakukan dan bagaimana langkah-langkah yang tadi Ibu rencanakan itu diterapkan gitu? Kapan diterapkannya? Langkah-langkah yang direncanakan Ibu Eka tadi ya? Ya bagus. Akan saya segerakan untuk menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi dan juga diselingi dengan ice breaking yang menarik ya tentunya. Dan serta juga saya juga mau mengupdate cara mengajar, bagaimana anak-anak itu dapat merindukan saya di kelas, bukan malah malah saya tidak diterima di kelas ataupun malah bosan jika saya ada di kelas. Jadi saya mau menerapkan seperti itu, Ibu. Ya baik-baik ya. Sekarang kan Ibu sudah punya rencana. Rencana 1, 2, 3 sudah banyak ya. Langkah-langkahnya sudah Ibu sudah sediakan dan mau segera dilaksanakan. Nah, sekarang yang saya mau tanyakan, siapa yang dapat membantu Ibu dalam menyusun rencana tersebut, Bu? Tentu yang dapat menyusun rencana tersebut, saya harus berkolaborasi dengan kepala sekolah dulu.
Terus saya juga berkolaborasi dengan teman sejawat. Ya. Soalnya kan di dalam kelas otomatis pasti ada salah satu siswa juga seperti itu. Jadi mereka mungkin ada yang berpengalaman. Terus juga saya minta dukungan kepada orang tua murid Bisa. agar juga bukan cuma di sekolah tapi juga di rumah mereka agar tetap dikasih tetap belajar. Ya. Agar cuma di sekolah mereka tuh bisa menerapkannya. Bagus Bu ya. Jadi nanti Ibu Eka itu minta bantuan teman sejawat ya, terus kepala sekolah dan orang tua murid untuk terlaksananya rencana ini Bu ya. Terus kira-kira berapa lama waktu yang dibutuhkan Ibu itu untuk dapat melakukannya? Mungkin tidak butuh waktu lama Ibu, karena akan saya segera terapkan di sekolah atau di kelas agar anak-anak itu bisa mendapatkan pendidikan yang layak dan juga merasa nyaman di kelas. Dan namun yang menjadi waktu yang agak lama mungkin hasilnya Ibu, karena hasilnya belum tentu secepat metode yang akan saya terapkan. Ya, memang itu pelaksanaannya yang lama Bu ya. Mudah-mudahan ini bisa terlaksana dengan baik. Nah, kapan Ibu akan lakukan hal ini Bu? Akan segera saya lakukan agar anak-anak itu tetap merasa nyaman di kelas dan juga dapat belajar dengan baik dan juga lancar. Baik Bu ya. Bagus ya. Sekarang saya tanya lagi Bu Eka. Enggak apa-apa ini saya tanya terus ini Bu Eka. Enggak apa-apa Ibu, malah saya dapat solusi yang ya. bisa melegakan pikiran saya. Enggak apa-apa Ibu. Enggak, mulai tadi saya tanya terus saya enggak enak gitu Bu. Justru Ibu bertanya, saya itu dapat ide dan juga solusi bagaimana saya bisa membuat anak-anak itu tetap bersemangat belajar di sekolah, terus nggak leha-leha lagi. Jadi mungkin saya bisa menerapkan ide-ide saya itu, ya alhamdulillah juga saya bisa berbincang dengan Ibu. Jadi pemikiran saya ini sudah sedikit berkurang. Terus gini Bu, komitmen seperti apa yang Ibu lakukan agar semuanya berjalan dengan baik dan lancar? Komitmen kan biasanya sampean punya komitmen. Nah, saya tanya komitmen seperti apa yang akan Ibu lakukan? Komitmen, Iya. Masih bagaimana cara ngajarnya anak itu agar tetap semangat di kelas. Terus yang kedua mungkin bisa berkolaborasi dengan teman guru. Jadi kita bisa umpan balik. Nah, terus yang ketiga mungkin bisa berbagi praktik baik ya Ibu dengan guru-guru yang sesama. Agar saya itu juga bisa menerapkan metode dan juga model-model pembelajaran yang menarik kepada siswa. Agar yang tadi itu Bu yang saya ceritakan bahwasanya saya pengen anak-anak itu merindukan saya di kelas, bukan pada saat di kelas mereka merasa bosan sehingga mereka tidak semangat untuk belajar. Baik Bu, baik. Terus adakah dukungan yang lain yang Ibu butuhkan untuk rencana Ibu ini? Sebenarnya kalau dukungan dari eksternal saya itu sudah saya dapatkan Ibu, baik dari kepala sekolah maupun dari rekan-rekan guru yang lain saya sudah dapatkan. Namun yang di sini mungkin saya tekankan adalah dukungan dari internal diri saya sendiri. Bagaimana saya konsisten memberikan metode pembelajaran yang menarik itu kepada siswa, sehingga siswa itu merasa nyaman belajar dan juga semangat dalam belajarnya seperti itu, Ibu.
Baiklah Bu ya, semoga rencana yang Ibu sudah susun tadi, yang sudah Ibu pikirkan tadi berjalan dengan baik dan lancar ya Bu ya. Amin, amin. Setelah kita berbincang-bincang seperti ini, mulai tadi saya bertanya terus, bagaimana perasaannya Ibu Eka sekarang? Alhamdulillah Ibu, perasaannya saya sudah lega, pikiran saya sudah berkurang satu, jadi beban saya sudah sedikit berkurang. Saya sudah menemukan solusi yang akan saya terapkan di kelas agar anak-anak itu kembali lagi ceria, terus semangat dalam belajar, pengerjaannya tugas itu juga tepat waktu gitu. Iya ya Bu. Syukurlah kalau begitu ya. Syukur sudah Bu Eka sudah merasa apa yang dipikirkan sudah mempunyai solusi ya Bu ya. Terus apa ada hal yang lain yang mau Ibu ceritakan ke saya selain permasalahannya yang tadi? Terima kasih ya Ibu Rizky sudah meluangkan waktunya untuk berbincang kepada saya. Saya sudah sedikit lega bisa berbincang atau mengeluarkan unek-unek saya, pemikiran saya. Terima kasih atas waktunya Ibu Rizky. Ya, sama-sama Bu ya. Saya senang sudah mendengar cerita Ibu tadi ya. Semoga di lain hari kita bisa berbagi cerita lagi ya Bu ya. Nanti kalau ada permasalahan nanti saya akan bercerita sama Bu Eka. Bu Eka ada permasalahan, bisa cerita sama saya lagi ya. Terima Baik, Ibu. kasih ya Bu Eka. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi.